Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan walaupun ada gangguan teknis ya. Ya sekarang mau tidak mau mungkin sangat rentan untuk ada kendala-kendala seperti itu. Tetapi kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi, apapun itu kita harus tetap berjalan karena hidup harus tetap melangkah terus. Oke. Setelah kita melaksanakan ujian tengah semester kemarin, saya kira adik-adik sudah pengalaman pertama ya. Mungkin kalau di e-learning di waktu SMA barangkali sudah seperti ini sudah, tetapi saya nggak tahu, mungkin bisa juga berbeda. Tetapi sejak COVID kemarin kita sudah melaksanakan metode pembelajaran yang melalui daring maupun luring. Kebijakan setahun terakhir atau hampir 2 tahun ini bahwa ujian itu dilaksanakan secara daring melalui e-learning. Makanya ketika adik-adik kontrak kuliah terkait dengan e-learning, ini adalah tanggung jawab adik-adik. SIMA itu tanggung jawab saya. Jadi terkait dengan presensi, rencana RPS dan sebagainya itu tanggung jawab saya. Jadi ini secara teknis kita proses belajar kita dilaksanakan di Universitas Islam Jamaah, khususnya di prodi Rentapan. Selanjutnya hari ini atau kita membahas tentang di pertemuan kemarin kita membahas sampai pada sumber-sumber hukum ya, sampai kepada objek hukum. Mungkin belum banyak tuntas, tetapi adik-adik bisa membaca baik materi-materi yang ada di e-learning atau di referensi buku mana saja. Tetapi mungkin apakah hal-hal seperti itu bisa Anda pelajari atau tidak, tetapi yang penting saya sudah menyampaikan terkait dengan itu. Dan mungkin pengalaman adik-adik karena ini UTS pertama, ada beberapa kendala-kendala yang barangkali teman-teman yang lain ada yang masuknya gampang, uploadnya gampang dan sebagainya. Karena e-learning kita yang kita pakai hari ini perubahan, bukan yang lama. Jadi tampilannya, template-nya, penempatan yang lainnya itu nyaris baru, sehingga teman-teman dosen atau mahasiswa juga banyak yang kebingungan. Begitu juga dengan sandinya juga mungkin barangkali juga berbeda. Ya. Kalau dulu itu ada kodenya, jadi kalau mahasiswa itu ada M/NIM. Kalau sekarang hanya NIM saja. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami, yang perlu kita menyesuaikan ya, perkembangan sekarang. Tentunya kami dari tim akademis dan server juga melaksanakan perubahan dan perubahan update terus terkait dengan sistem pelajaran kita. Oke, itu secara teknis pelajaran kita. Nah, hari ini kita mencoba berdiskusi tentang penegak hukum ya, dan penemuan hukum. Artinya menindaklanjuti pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang subjek hukum. Dan jadi setelah kita menemukan apa sih yang namanya sumber hukumnya itu dari apa, artinya hal apa yang bisa dikaitkan dengan persoalan hukum dan peraturannya. Tentunya segala macam kehidupan masyarakat atau individu, privat maupun publik, saya kira semua mengandung unsur peraturan dan hukum. Kalau kita bicara tentang hukum formal, berarti itu harus ada rujukan, harus ada temuan hukum, ada delik. Kalau di dalam proses hukum itu ada delik, pasal yang mengatur tentang itu. Kalau bicara tentang sumber hukum, berarti kalau sumber hukum formal ada institusi, ada produk hukum yang jika itu dilanggar akan dikenai sebuah sanksi, baik pidana, perdata maupun denda. Terkait dengan itu ada hal-hal yang menjadi kajian, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat hukum, yaitu salah satunya adalah terkait dengan penegak hukum dan penemuan hukum. Nah, ini adalah kata kunci ya. Ketika ono aturan tapi gak ono sing negakno rek.
Artinya seperti halnya orang Jawa atau pada umumnya masyarakat, bahwa ketika ngomong ya mencuri tidak apa-apa Pak, asalkan nggak konangan. Nah, tapi kalau Anda mencuri hati gak konangan, ya menes rek sampean ya. Nek gak gawe konangan. Saya berharap ketika mencuri hati seseorang ya cepet nang konangan. Tapi kalau Anda mencuri sesuatu, benda, hak orang lain, konangan ya Anda bisa dikenai sanksi. Tapi kalau Anda mencuri hati seseorang gak konang-konangan ya batin tok akhirnya ya. Nah, oke. Jadi kembali lagi kalau kita bicara tentang itu, maka kita kembali pada sistem hukum yang ada di negara kita atau legal system. Ya, menurut Sutikno bahwa hukum itu merupakan tatanan kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berkaitan erat satu sama yang lainnya, yaitu kaidah, pernyataan apa-apa saja yang seharusnya sistem hukum itu merupakan sistem yang normatif. Artinya kalau bicara hukum itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya ada sebuah bagian-bagian yang harus mendukung dari adanya hukum itu. Artinya harus ada efek, ada yang penegak hukumnya, ada fakta hukumnya, ada sanksinya, ada pelakunya dan sebagainya. Ya. Jadi tadi sama halnya ketika Anda mencuri tetapi gak konangan, Rek. Nah, berarti kan seakan-akan tidak ada masalah. Tapi kalau Anda punya keimanan, walaupun tidak diketahui orang, Tuhan tahu, Rek. Tetapi kita tidak bicara di situ. Tetapi kita bicara tentang secara normatif, hukum formal, hukum yang ada di negara kita. Nah, sistem hukum ini terdiri dari sub-sub sistem. Pertama adalah struktur hukum atau wadah yang berisi lembaga-lembaga atau lembaga negara, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga masyarakat. Di struktur, analisa struktur itu adalah pembagian job, tugas dan fungsi. Jadi kalau kita bicara negara itu ada trias politika. Jadi ada yang menggawe kebijakan, ada yang melaksanakan, ada yang mengevaluasi, ada yang menegakkan. Begitu juga persoalan hukum. Hukum itu juga ada strukturnya. Jadi ada yang menegakkan, ada yang memutuskan, ada yang mengevaluasi. Barangkali ada kebijakan-kebijakan atau hukum-hukum yang barangkali bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan undang-undang dasar dan sebagainya. Itu pasti ada lembaga-lembaga yang memang dibuat untuk mensukseskan daripada proses hukum itu. Yang kedua ada substansi atau materi hukum. Ini terdiri dari kaidah yang berisi perintah dan larangan. Artinya ada undang-undang, ada hukum kebiasaan, ada jurisprudensi. Ada budaya hukum yang berintikan pada nilai-nilai terhadap sikap, yaitu keyakinan, harapan mengenai hukum tersebut. Jadi ketika hal ini menjadikan faktor daripada hukum itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Jadi hukum itu bukan berarti untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat orang enggak, tetapi bagaimana menjaga keadilan bagi masyarakat, bagi masyarakat, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat manusia pada umumnya bisa terpenuhi secara utuh. Jadi banyak kasus-kasus yang mungkin barangkali itu tidak memberikan sesuatu keadilan bagi kita. Oke. Nah, pengertian penegak hukum di sini secara kontekstual bahwa penegak hukum ini terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang mantap menjawantahkan, dan setiap tindak rangkaian penjabaran nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan pergaulan hidup. Ini menurut Suryono Sukanto. Ini adalah tokoh sosiologi dan saya ingat dari. Jadi kalau apa sih yang Anda pahami tentang penegak hukum? Paling Anda ingatnya ya wah polisi gitu. Padahal penegak hukum, oke, secara struktural mungkin beliau yang bertanggung jawab untuk negeri kita.
Tetapi pada hakikatnya penegakan hukum itu bukan hanya lembaga pemerintah atau polisi itu saja, tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk itu, untuk menegakkan hukum. Mungkin kalau sekarang itu dibantu dengan teknologi ya, jadi setiap kejadian apapun direkam serat. Kalaupun nggak berani lapor ke polisi, update status atau di-share di-linkkan ke instansi tertentu, baru ada perlindungan saksi, perlindungan sebagainya, baru disikapi oleh. Bahkan hari ini yang menjadi polisi penegak hukum itu bukan polisi, tetapi media sosial, masyarakat, people power. Jadi hukum itu bisa ditegakkan kalau hukum yang viral ya. Ini gak viral gak ditangan-tangani. Makanya banyak kejadian-kejadian yang muncul di media, televisi dan sebagainya itu mungkin kejadian yang sudah diviralkan. Mungkin tidak terjadi di sini, tapi di luar daerah sana, bisa di pelosok pencil negara kita ada kasus guru yang barangkali hanya hal yang sepele, tapi itu menjadi persoalan, sehingga menganggap bahwa jauh dari penegakan hukum atau pantauan dari pemerintah pusat. Akhirnya pihak penegak hukum mengkriminalisasi. Banyak kasus-kasus yang terjadi di sekarang terjadi di lapangan. Bahkan kemarin yang terjadi di Surabaya terkait dengan putra dari seseorang yang barangkali dibullying, ya, nggak terima orang tuanya, anaknya suruh sujud sama najis itu, seperti itu. Jadi akhirnya viral. Kalau itu nggak viral nggak mungkin. Kalau zaman saya nggak banyak media sosial, sehingga banyak kasus-kasus yang hal-hal yang seperti itu sebenarnya sudah pernah terjadi di era saya, sudah ada. Jadi zaman saya tuh kalau pulang nangis morem ini sirain bendol kafe ya pernah. Tawuran belum di sekolahannya segala ya. Atau mungkin ketika kita sekolah kemudian kita dipukul sama guru, sama penggaris kayu yang sampai patah itu sering juga gitu. Tetapi ya nggak sampai viral. Andai kata zaman waktu itu ada video diviralkan, loh ya sekolah ini sedih tutup barang ya. Saya dulu pernah dipukul sampai minta maaf sebelumnya.